Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Jodoh, siapa sih jodohku gitu ya. Kadang banyak ya yang personal reading itu kayak aku berjodoh nggak ya Kak dengan dia gitu ya. Nah, di sini aku akan bahas tanda-tanda seseorang itu akan menjadi jodoh kamu. Oke, kita akan bahas dulu di zodiak Capricorn. Tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku berharap ya buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Oke, kita akan cek dulu siapakah dia dan apa tanda-tanda kalau dia itu akan menjadi jodoh kamu. Kita akan coba cek. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar, oke? Kita akan coba lihat tanda-tanda seseorang akan menjadi jodoh kamu. Dan ini energi banyak orang ya tentunya. Akan banyak energi yang ketarik, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, ya, sebentar. Aku akan luruskan dulu. Ya. Di sini Temperance. Temperance ini adalah gambaran keseimbangan. Jadi salah satu tanda-tanda mungkin di zodiak kamu ini ya, seseorang akan menjadi jodoh kamu. Dia akan bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Ya, dia akan merasa kita bisa setara. Aku bisa menstabilkan hidup aku dengan kamu. Arti kata hidupnya itu akan merasa kita itu satu circle, kita itu akan merasa nyaman ya. Hidup aku itu akan stabil saat bersama dengan kamu. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, nah jadi ini salah satu mungkin tanda-tanda yang benar-benar bisa kamu lihat dari seseorang yang saat ini mungkin dekat dengan kamu ya. Nah, di sini ada Seven of Swords. Untuk zodiak-zodiaknya dulu ya. Zodiak-zodiaknya dulu yang aku katakan itu ada zodiak Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu. Nanti aku lihat juga inisial dan zodiak yang lebih kuatnya lagi ya. Oke. Nah, jadi di sini seseorang ini dia tidak akan mau membohongi kamu. Dia akan berkata jujur. Apapun yang dia rasakan, dia akan berkata jujur kepada kamu. Dia tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Jadi itu bisa dikatakan orang yang mungkin tanda-tandanya misalnya kamu mungkin baru kenal atau mungkin udah deket nih beberapa tahun gitu ya. Dan dia selalu mengatakan, aku itu orangnya begini loh. Aku tuh punya kekurangan ini loh. Nah, jadi saat kamu bisa menerima kekurangannya, dan dia juga bisa menerima kekurangan kamu, ini juga bisa vice versa ya. Nah, jadi itu juga dikatakan parameter seseorang yang mungkin akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Dia adalah orang yang baik begitu. Karena dia sudah bisa menerima kamu apa adanya dan kamu juga seperti itu, ya. Kamu juga bisa menerima dia apa adanya. Dan tidak ada kebohongan, hal-hal yang ditutup-tutupi ya antara kamu dengan dia. Kamu juga begitu terhadap dia juga begitu terhadap kamu. Oke. Nah, itu tanda-tandanya. Yang pertama, dan apalagi di sini ada Four of Wands. Nah, seseorang ini akan selalu membahagiakan kamu. Seseorang ini akan selalu membuat kamu itu kayak merasa happy selalu gitu ya. Dia tidak ingin melihat kamu bersedih, dia tidak ingin melihat muka kamu muram gitu ya. Dia pengennya melihat kamu tertawa, bahagia ya. Itu prioritas dari dia. Dia ingin melihat kamu bahagia. Ya, kalau mungkin kamu berada dalam kesedihan, dia berusaha untuk menghibur kamu. Itu gambaran dia. Jadi seakan-akan antara kamu dengan itu kayak punya chemistry, merasakan apa yang dirasakan. Ada empati yang cukup besar di sini. Oke, ini salah satu tanda-tandanya. Nah, di semua zodiak mungkin akan berbeda-beda ya, tergantung kartu apa yang keluar. Oke, jadi kalau di kamu di sini akan merasakan seperti ini ya bisa saja. Oke, dia akan berpotensi menjadi jodoh kamu, karena dia selalu mau kamu bahagia. Dia tidak ingin melihat kamu terluka gitu. Oke. Apalagi ada Two of Swords. Nah, dan di sini jika dia adalah tanda-tanda jodoh kamu, kamu mungkin tidak akan ragu-ragu terhadap dia dan dia juga seperti itu.
Mungkin, pilihan kamu itu, condong memilih dia. Mungkin banyak pilihan atau apa ya, tapi ternyata ya, kamu selalu memikirkan dia, kamu selalu kayak menghayal tentang dia, berimajinasi tentang dia, walaupun mungkin kamu sudah terpisah dari dia selalu ada dalam pikiran kamu, ya. Jadi ini yang membuat dia itu mungkin bisa saja akan menjadi jodoh kamu, ya. Karena selalu ada dia di dalam pikiran kamu, gitu loh. Oke, inilah yang terbaca. Ya, semoga aja kamu kayak ngerasa, "Oh iya ya, kenapa sih aku mikirin dia?" Ada juga sih beberapa dari kamu yang mungkin sudah terpisah, beberapa dari kamu mungkin lagi berkonflik ya. Karena cinta itu ya terkadang tidak mudah untuk kita dapatkan, apalagi jodoh ya. Tidak mudah, kalau jodoh itu mudah didapatkan, ya tidak akan ada orang bersedih, tidak ada orang kecewa gitu ya. Kapan kita belajar bersabar, kapan kita belajar ikhlas gitu ya. Nah, sementara Tuhan menginginkan kita untuk belajar bersabar, belajar ikhlas, belajar berikhtiar gitu ya. Nah, jadi ada proses nantinya akan kamu lewati untuk menemukan jodoh itu. Nah, inilah tanda-tanda nantinya yang mungkin kamu rasakan. Salah satunya bisa saja ada yang resonate buat kamu. Oke? Kamu tidak akan meragukan lagi dia gitu loh. Ini salah satunya. Karena jika kita ada ragu-ragu nih, "Oh, aku ragu deh dengan dia, Kak. Kayaknya dia ada menyembunyikan sesuatu." Nah, kalau memang kamu ragu, yakinlah kalau dia itu mungkin bukan menjadi jodoh kamu. Ada sesuatu hal yang ditutupi dari kamu dan dia tidak ingin terbuka. Seperti halnya di kata pertama ya. Tidak ada kebohongan di antara kamu dengan dia. Kalau misalnya dia berbuat salah, mungkin dia mengaku salah, aku minta maaf gitu loh. Terus misalnya dia mengaku nih, aku suka ngupil sebenarnya gitu ya, atau aku suka kentut nih ya, ngeluarkan angin gitu ya, di tempat umum atau bagaimana ya, terkadang kan orang suka ilfil tuh ya, tapi di sini kamu kamu menyukai hal itu gitu loh. Karena nantinya jika sudah menikah ya, itu hal seperti itu akan lumrah terjadi. Yang dulunya malu-malu kalau kentut di depan pasangan gitu ya, sekarang udah nggak lagi, udah nggak zamannya lagi tuh, kalau udah nikah itu udah terbiasa aja, ya. Oke, ini ada Two of Swords, ya. Jadi sebenarnya simple ya, kita itu mengartikan jodoh kita tuh simple sebenarnya. Terkadang kita aja yang mikir ribet gitu loh. Karena ilfil lah, aku nggak suka dia lah gitu ya. Tapi sebenarnya memang kita harus selektif ya. Terkadang jodoh itu juga cerminan kita. Kalau kita pengen jodoh kita itu baik ya, kita harus jadi baik dulu. Kita benahi diri kita dulu ya. Kita ya perbaikilah semua yang salah. Walaupun kita sudah baik ya, jadikanlah orang yang paling baik gitu loh. Sehingga nantinya kita juga menemukan orang-orang yang baik. Oke, ini the Ten of Pentacles. Nah, seseorang ini akan selalu memanjakan kamu ya, mungkin dari segi finansial. Mungkin dia akan selalu memenuhi kebutuhan kamu ya. Mungkin ini bisa saja kalau dia seorang perempuan misalnya. Kalau udah laki-laki udah jadi maksudnya itu kalau dia laki-laki ya, pasti dia akan memenuhi tanggung jawab dia sebagai pasangan kita. Ya, karena dia tulang punggung, dia kepala keluarga ya, yang harus memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi ada bedanya kalau seorang perempuan. Jika dia seorang perempuan, kamu laki-laki, dia mungkin tidak akan pelit ya. Dia mungkin misalnya kalau kamu berada di dalam kesusahan, kesedihan, dia akan selalu ada bersama kamu. Bahkan dia akan mensupport gitu loh, membantu kamu untuk menyelesaikan semua permasalahan finansialnya kamu gitu loh. Dia tidak akan sungkan-sungkan, misalnya berjualan lah ya, jualan online, bikin kue, atau mungkin bikin apa sih kepandaiannya dia, apa talentanya dia, mungkin talenta kita itu bisa kita jadikan uang. Nah, itu yang mungkin dia lakukan, kalau dia perempuan gitu loh. Dia akan selalu mendukung kamu, ya, bukan justru pergi dari kamu, enggak. Disitulah terkadang cinta kita diuji, di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita mungkin stuck di keuangan, kita hancur ya, di situ kita baru tahu, mana kawan, mana lawan. Mana yang tulus, mana yang modus, begitu. Ya, ini dia. Oke, kita akan lihat siapa lagi. Ada Ace of Swords. Orang yang mungkin selalu memberikan kebebasan kepada kita. Arti kata dalam positif ya. Kebebasan itu begini. Ini kan ada gambaran burung ya. Dia itu selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dan dia menyuruh kita untuk memilih apa sih keinginan kamu. Contoh misalnya, kalau kamu perempuan ya, kalau kamu perempuan, dia selalu memberikan pilihan kepada kamu. Kalau kamu bekerja, silakan. Kalau enggak, itu terserah kamu, ya. Terkadang kan kebanyakan yang banyak yang sarjana, tapi akhirnya ya di dapur gitu ya. Dan seseorang ini akan memberikan pilihan kepada kamu. Kalau kamu pengen buka bisnis, usaha, ya silakan gitu loh. Dia tidak akan membatasi itu. Arti kata dia memberikan kebebasan kepada kamu. Ya, intinya dia tidak akan mengekang kamu.
Dia tidak akan mengatur-ngatur kamu begini begitu ya. Nah, jika misalnya kamu laki-laki, dia perempuan ya, seseorang ini akan selalu mensupport apa yang kamu lakukan. Dia akan selalu intinya berikan kebebasan juga buat kamu, dia tidak akan mengekang kamu ya. Dia akan bisa mengerti tentang diri kamu. Nah, itulah yang dibutuhkan dalam sebuah cinta. Sebuah pengertian ya. Saling mengerti pasangan masing-masing. Kalau udah nggak ada saling pengertian, ya mau dibawa kemana hubungan ini? Yang ada akan ada kehancuran gitu loh. Konflik yang berkepanjangan, masalah yang berkepanjangan, yang tidak akan pernah selesai. Itu yang terbaca. Oke, nah kita akan coba lihat nih, isi hati terdalamnya dia ya. Seperti apa? Jika dia itu jodoh kamu, bagaimana perasaan terdalamnya dia? Kita akan coba bahas di sini. Ini tarot juga ya sebenarnya, tapi dalam kata-kata ya, oke. Ini tarot juga. Di Hermit, petunjuk ya. Ini petunjuk sebenarnya. Inilah petunjuk di mana benar nggak dia jodoh aku gitu. Apa yang ingin dia ungkapkan? Oke. Yang akan menjadi jodoh kamu. Apa yang ingin dia katakan? Apa yang ada dalam perasaannya? Ya. Seperti apakah mereka? Ya, kita akan coba lihat isi hatinya dia. You are wrong. Nah, kamu salah gitu ya. Kamu salah mungkin. Ini seperti seseorang ini mungkin tidak akan pernah menyalahkan kamu. Ada yang juga menyalahkan kamu, tetapi dia seperti meluruskan gitu loh. Intinya yang salah dia kasih tahu, terus yang enggak dia kasih tahu gitu loh. Arti kata dia seperti mengayomi. Ini gambaran seseorang itu, dia akan mengayomi kamu. Oke? Nah, di sini ada Pentacles. Ini juga mengatakan bahwasanya ini sama dengan yang Ten of Pentacles ya. Arti kata dia ini seseorang yang selalu memberikan ya apapun kebutuhan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu itu mungkin kayak kelaparan, tidak memenuhi semua kebutuhan gitu ya. Kalau kamu perempuan, dia pasti akan tanya nih kebutuhan primer kamu, sekunder kamu ya. Dia akan selalu memberikan. Arti kata dia tahu apa ya kayak tanggung jawab dia sebagai suami, tahu. Terus kalau dia seorang perempuan, dia juga tahu aturan dia sebagai perempuan itu tahu gitu loh. Dan mungkin seseorang ini, tidak pernah menuntut banyak ke kamu, terus dia akan bisa memahami kamu kalau kamu, beri dia segini ya mungkin dia terima gitu ya. Dia intinya bersyukur aja gitu loh. Jadi seseorang ini mungkin akan menjadi berpotensi menjadi jodoh kamu. Ya arti kata dia akan bisa memahami kamu, akan bisa mengerti tentang diri kamu. Oke, dan dia yang pastinya I want you, aku menginginkan kamu. Ya pasti, kalau tidak menginginkan kamu, ya bagaimana dia mungkin akan menjalin hubungan yang intens dengan kamu gitu ya. Bagaimana dia akan berkomitmen dengan kamu ya. Yang jelasnya pasti dia menginginkan kamu. I want you. Inilah seseorang itu arti kata mungkin dia sudah sejak lama menginginkan kamu ya, tapi dia tetap memendam rasa. Mungkin saja ada kalanya tuh kamu dulunya punya pasangan, tapi dia suka ke kamu dan dia kayak apa kayak tidak mau memperjuangkan kamu, dia tidak mau merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tetapi setelah kamu mungkin sudah tidak menjalin hubungan lagi, ya mungkin saja ini adalah takdir ya, kamu akan dipertemukan dengan dia ya. Nah begitu. Dan ternyata mungkin sampai kapanpun dia menunggu kamu, kecuali mungkin kamu udah bahagia, udah menikah, ya mungkin saja dia akan move on dari kamu ya. Arti kata dia nggak ngerasa kamu bukan jodoh dia gitu. Oke? Nah, lanjut. I just wish being were different. Dan dia berharap ini ya, aku hanya berharap sesuatu tentang perbedaan ini gitu loh. Dimana apa ya? Mungkin saja kamu dengan dia tuh punya perbedaan yang cukup apa ya? Cukup banyak gitu loh. Perbedaan usia, perbedaan keyakinan, mungkin jarak lagi gitu ya. Nah, tetapi dia berharap semua ini bisa diperjuangkan. Kalaupun jodoh ya, ini pasti akan bisa bertemu. Terkadang perbedaan inilah yang menyatukan kita. Perbedaan inilah yang terkadang membuat kita itu makin makin menyadari kalau cinta itu memang harus diperjuangkan, begitu. Oke? I'm open to compromise. Dia akan terbuka untuk, berkomitmen dengan kamu atau berjanji dengan kamu ya. Jadi intinya seseorang ini akan selalu, kalau aku udah kayak pengen berkomitmen, arti kata dia serius gitu loh. Mungkin ada juga ya beberapa dari kamu yang kenal di sosial media ya, terus mungkin udah jalan setahun atau berapa tahun tapi belum ada komitmen nih. Nah, itu perlu dipertanyakan dan perlu kamu pertimbangkan. Nah, kalau memang orang yang ketemu di sosial media mungkin sempat sempat terpisah, sempat terputus gitu ya. Tapi balik lagi, saat balik itulah dia mungkin akan bisa mengatakan, "Aku serius sama kamu, aku pengen bersama kamu ya." Dan dia mungkin akan memiliki keberanian untuk mendekati kamu, datang ke kamu, atau kamu di sini. Kamu yang mungkin kondisinya
yang menginginkan seseorang itu, kamu harus bisa benar-benar memperjuangkan dia, datang ke dia gitu loh, mendekatkan diri dengan keluarganya begitu. Jadi itu, jadi kalau benar-benar, dia ingin berkomitmen, dia pasti memperjuangkan kita. Tapi kalau dia tunda-tunda, mungkin, dari bulan ini bulan depan, dari tahun ini ke tahun depan, ya itu perlu kamu pertimbangkan lagi. Jangan kamu buang-buang waktu kamu untuk hal-hal yang mungkin tidak pasti begitu ya. Oke? Di sini ada juga seseorang itu kata hatinya, "Please give me time, I never feel this way before." Mohon berikan aku waktu, karena aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya gitu loh. Karena mungkin saja nih ini ada beberapa dari kamu yang mungkin ya, pernah menjalin hubungan. Namun ya, di dalam hubungan ini mungkin pernah kamu terpisah, tetapi seseorang ini mungkin masih tetap mencintai kamu, dan dia tidak ingin terpisah dari kamu. Jadi dia kayak butuh waktu nih. Mohon aku berikan waktu untuk menjelaskan kepada kamu, menunjukkan kepada kamu ya, kalau dia itu datang dalam versi terbaiknya dia. Dia akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Dia akan selalu berusaha menjadi seseorang yang kamu andalkan. Ya, seseorang yang mungkin bisa memberikan rasa sayang kepada kamu ya. Kalau kamu yang laki-laki. Oke. Nah, jadi ini yang seseorang itu inginkan. Kalau dia benar-benar akan menjadi jodoh kamu. Itu tanda-tanda ya. Seseorang akan menjadi jodoh kamu. Ya. Jadi bisa dikatakan ya, jodoh itu terkadang unik ya, unik banget. Nah, terkadang kita itu sering kebawa mimpi, terkadang seseorang itu kita pikiran padahal kita nggak mikirin dia, tapi tiba-tiba aja keingat dia, terus, ngalami rasa rindu yang berlebihan begitu ya. Terus kita itu kayak nggak ingin nyakiti dia. Kalau misalnya ada penolakan gitu ya, dengan kamu arti kata dia mungkin bukan jodoh kamu, oke? Kita akan coba lihat dari kartu, romance ya, romance angel. Ya, malaikat cinta kamu di sini. Kita akan coba lihat. Apakah yang terbaca? Nanti di akhir readingan aku akan lihat inisial dia ya. Kita akan coba cek seperti apakah energi seseorang yang akan menjadi jodoh kamu ini. Kita ambil 3 aja ya kartunya. Seperti apakah seseorang yang akan menjadi jodoh kamu? Oke. Ya. Dia akan memiliki gairah kepada kamu. Allow your heart and soul to sing with joy. Intinya selalu bahagia aja. Jika di samping kamu itu bahagia banget gitu ya. Selalu aja bahagia. Nah, di sini free yourself. Aku melihat seseorang ini akan lebih sangat mencintai diri sendiri. Nah, kalau seseorang itu sudah mencintai diri sendiri, dia pasti akan mencintai kita. Dia akan sayang kepada kita, ya. Nah, ini tanda-tanda orang itu. Dia akan lebih mencintai diri dia, dia tidak ingin disakiti oleh siapapun. Sehingga dia juga mencari orang yang mungkin tidak menyakiti dia. Dan dia juga tidak menyakiti seseorang itu. Nah, itu arti dari free yourself ini ya. Nah, soulmate, kamu akan merasa dia itu soulmate. Sangat soulmate sekali. Walaupun di sini ada flare, ada yang menggoda kamu, ya. Kamu mungkin tidak akan tergoda, tapi kamu akan tergoda dengan soulmate-nya kamu. Seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu. Terkadang kan kita banyak tuh, kalau kita punya pasangan, pasti ada energi-energi negatif yang datang, ya. Kayak dia pengen juga menyukai kamu atau menjalin hubungan dengan kamu, ya. Tapi kamu memilih untuk tidak memberikan kesempatan begitu ya. Tapi kamu lebih memilih kepada orang yang mungkin menjadi pilihan kamu. Ya mungkin saja itu pilihan kamu adalah jodoh kamu begitu. Ya ini dia. Karena di sini akan selalu ada godaan ya. Akan selalu ada godaan. Tapi kalau kamu bisa mengatasi godaan ini, arti kata ya kamu akan segera ketemu soulmate kamu. Kamu akan ketemu dengan jodoh kamu ya, begitu. Oke, kita akan coba lihat di sini inisial dia. Siapakah inisial dia? Seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Oke. Nah, ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Bisa saja ya, dia akan menjadi jodoh kamu. Karena ya yang aku katakan tadi, cinta itu tidak akan mudah kita dapatkan ya. Apalagi jodoh. Kalau jodoh itu mudah kita dapatkan ya, arti kata dunia ini akan aman gitu loh. Tidak akan ada orang yang bersedih, tidak ada orang yang akan menangis begitu ya. Ada D dan Y, tetangga ya. Ada P yang pernah selingkuh. Mungkin saja namanya jodoh kita nggak tahu ya. Bisa saja orang ini pernah selingkuh, terus dia sudah menyakiti kamu begitu ya. Tapi pada akhirnya takdir mempertemukan kamu lagi dengan dia. Ya kita nggak tahu ya namanya takdir. Oke? Ada L, teman berantem. Ya, kamu pernah sering berantem sama dia, bahkan saling membenci juga ya, tapi pada akhirnya akan berjodoh ya. Makanya kalau kita terhadap seseorang itu ya jangan terlalu benci, jangan terlalu
jangan terlalu, mencintai juga, karena kalau udah yang terlalu over ya, itu akan berefek menyakitkan diri kita juga nantinya, oke? Ada O dan S, yang pernah berkhianat. Yang pernah berkhianat nih sama kamu, siapa dia ya? Oke, buat teman-temanku, inilah dia ya mungkin seseorang yang akan menjadi jodoh kamu dan ini tanda-tanda ya, semoga tanda-tanda ini akan kamu alami, kamu akan ngerasakan ya kalau kamu ragu dengan seseorang arti kata, ya pertimbangkanlah lagi. Mungkin saja dia bukan jodoh kamu, oke? Buat Capricorn mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.